Ciri khas orang yang masih menggunakan aku kecilnya dalam menyelesaikan masalah adalah dia mencari sebab di luar. Jadi dia mencari sebabnya dari siapa dan apa di luar sana. Berarti kalau Mas Jawahir ada masalah kok begitu, berarti itu penyelesaian melalui. Maka sebenarnya banyak orang gini Mas Jawahir, banyak orang itu kenapa masalahnya nggak selesai? Karena dia lelah. Kenapa dia lelah? Karena dia mencari penyebab di luar. Sampai lari kemana-mana. Iya, lari kemana-mana. Dia mencapai penyebab di luar yang nggak bisa dia kendalikan. Ya sekarang coba saya tanya, saya bisa mengendalikan nggak? Ya, kalau kamu berhasil mendefinisikan kesadaran, berarti kamu gagal mendefinisikan kegagalan, kesadaran. Karena kesadaran itu adalah yang orang pinter sepinter-pinternya. Atau bahkan saya bilang orang sehafal-hafal Qur'annya, sehafal-hafal hadisnya, selama dia masih menggunakan pikiran, dia tidak mungkin merasakan tauhid. Dia bisa memahami tauhid, tetapi dia belum bertauhid. Orang yang terlarut-larut di dalam emosi, baik positif maupun negatif ya, maka dia akan mencari pembenaran. Orang yang bisa melampaui emosi, dia akan didatangi oleh kebenaran. Bukan akan memperoleh kebenaran, bukan. Dia akan didatangi oleh kebenaran. Contohnya, Mas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pemecahan masalah secara sufi. Ya, tumben sama Mas Jawahir. Ya, kembali lagi. Video awal kan sudah selesai. Oh iya lah. Ya, kita hari ini lanjutkan pemecahan masalah secara sufi. Kita lanjut langsung ya, Pak? Ya, saya lanjut langsung ya. Yang sudah pegang bukunya, pemecahan masalah secara sufi ya, buka halaman 12. Seperti sudah saya sampaikan kemarin Mas Jawahir, ini pembahasan yang core of the core ini. Intinya inti. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar di 2 atau 3 sesi ya. Mengapa kita membutuhkan solusi sofistik? Karena Mas Jawahir, terlalu banyak hal yang kita nggak tahu. Yang kita tahu kita gunakan solusi logis yang nggak tahu gitu. Misalnya orang sakit gula, logikanya gimana sih? Yang kita pahami aja. Misalnya sampean paham kalau minum gula terlalu banyak akan sakit gula. Lah itu solusinya kan bisa dilogika. Nah, tetapi betapa banyaknya hal yang kita nggak pahami gitu. Maksud saya ada orang yang minum manis terus nggak sakit gula. Ya ada. Ada. Lalu ada orang nggak pernah minum manis sakit gula. Iya ada. Artinya bahwa kita punya paradigma atau punya premis atau punya anggapan bahwa minum manis terus itu bisa membuat orang sakit gula, itu enggak. Yang benar minum manis terus bisa meningkatkan resiko sakit gula. Nah, itu yang memungkinkan orang sakit gula, itu benar. Nah, mungkin kan berarti ada kemungkinan lain. Iya. Kalau sesuatu itu ada peluang 1/10 kan 9/10-nya kita nggak tahu berarti. Ya kan? Nah, disitulah sebenarnya pemecahan masalah cara sufi itu berperan gitu di dalam menghadapi hal-hal yang kita nggak mengerti gitu, atau kegaiban. Itu mungkin relativitas termasuk atau relatifnya dunia itu. Ya. Maka saya kan sering kalau ngaji itu saya selalu bilang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada kegaiban, bahwa yang memegang ada sesuatu gaib yang kita nggak mengerti, dan gaib itu Allah. Nah, disitulah sebenarnya bagaimana kita mengakses kegaiban ini gitu. Bukan dengan pikiran. Makanya dengan zikir sebenarnya gitu. Makanya ini nanti ilmunya, prakteknya itu sebenarnya nanti ada prakteknya, lalu lebih rincinya kan di zikir nafas Mas. Ya. Nah, sekarang lalu kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita sering merasa yang bisa menyelesaikan masalah itu aku, hanya kecil. Aku Mustamir, aku yang lahir di Rembang, aku yang sekolah di SD Bedak, SMP Sulang, SMA 2 Rembang. Nah, ini sambil saya tahu biar teman-teman tahu saya sekolahnya di mana. Lalu di IPB Bogor saya pernah, lalu di Undip Semarang saya pernah.
Lalu saya di pondok pesantren Subul Salam, saya di pondok pesantren Nurul Imdad, saya di pondok pesantren Gubuk Penceng, saya di madrasah Nuriyatul Ulum, belajar ngaji saya. Itu membentuk identitas aku kita sebagai sebuah aku yang kecil. Nah, aku yang kecil itu tidak bisa menjangkau banyak hal yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah secara logis itu dengan aku kecil, Mas. Tetapi tadi kita sudah paham bahwa ada sesuatu yang kita nggak pahami. Ya kayak sekarang nih kan ada banjir luar biasa di daerah Sumatera ya. Tentu kita bisa paham. Bisa kita analisis gitu. Oh ini sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini. Itu bisa kita analisis. Tapi ada satu sebab yang kita nggak mengerti juga sebenarnya. Misalnya, kok bisa hujan sebesar itu misalnya. Ya tentu kita bisa analisis kerusakan hutan misalnya ya. Banyak orang yang mengeksploitasi alam itu tentu secara logika bisa dikatakan itu bisa menyebabkan banjir. Tapi kan ada hujan juga. Nah itu di logika banjirnya kita bisa pakai logika, lalu kita memperbaiki diri. Tapi ada hal yang kita nggak mengerti, misalnya ada angin siklon apa gitu, sehingga hujan bisa demikian. Nah itu yang kita nggak ngerti. Nah itu loh. Nah disitulah aku besar itu. Nah itu kalau dalam konsep lingkungan begitu ya. Nanti kalau Mas Jawir juga begitu. Mas Jawir nih kan akan mempublikasi jurnal kan. Apa yang bisa Mas Jawir lakukan? Kan yang Mas Jawir bisa jangkau. Ketika kemarin jurnalnya ada beberapa revisi, nah itu yang bisa dijangkau. Tapi Mas Jawir nggak pernah tahu di pihak sana, di pihak yang reviewer jurnalnya ini jurnalnya ya, itu apa yang terjadi di sana Mas Jawir nggak tahu. Nggak tahu. Reviewernya siapa yang nggak tahu, nanti ini bagaimana reviewernya pas ngecek jurnal Mas Jawir itu yang dipikirin apa, sedang apa, nggak ngerti Mas. Nah itu yang saya maksud, banyak hal yang kita tidak tahu. Bahkan hampir semua ilmuwan mengatakan bahwa manusia tidak bisa menjangkau 1% dari realitas. Jadi 99 di atas kita nggak pernah ngerti. Kenapa bisa demikian? Dan itu bisa sangat mudah sih Mas dipahami. Misalnya yang paling sederhana itu, kita sekarang ngomong nih, saya ngomong ya. Ngomong itu butuh energi paru dan jantung. Lalu paru dan jantung ini bergerak. Siapa yang gerakin? Ya saya sendiri nggak tahu. Padahal ada di sini nih. Tapi saya nggak pernah sadari kenapa dia bergerak. Nanti mungkin ilmuwan bisa tahu. Oh karena ada pacemaker, ada listrik di sana. Pertanyaannya siapa yang ngasilin listrik? Oh itu sistem saraf. Saraf yang nyuruh siapa? Terus kan kita akhirnya ya, iya ya apa ya kan gitu. Ya itulah ruang itu yang harus diisi melalui ketasawufan itu. Ruang itu. Jadi jangan sekali-kali Mas Jawahir membenturkan tasawuf dengan logika. Jangan nih. Jangan membenturkan. Banyak nih. Tasawuf nggak ada logikanya, nggak berlogika. Tasawuf itu memang nggak berlogika karena tasawuf itu ingin mengakses hal-hal yang nggak logis itu. Nah, kalau dalam agama mengaksesnya bersama keimanan yang diakses. Kan keimanan yang nggak kita tahu itu. Nah, itu ya. Nah, jadi ada aku kecil, hanya kecil yang terdiri dari identitas rasa aku yang merasa bisa itu. Lalu ternyata di balik itu ada yang hanya besar, Mas. Ada zat yang mengatur semuanya, yang akunya besar, yang beliau, yang zat itu bilang la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku lah, aku yang ini. Maka sekarang siapa aku ini ya? Di halaman 12 ya. Makanya ini saya sebut paling vital karena sebenarnya proses zikir, kalau teman-teman ngikutin zikir nafas di channel kita, sebenarnya nanti menuju ke sini. Memahami aku besar tidak bisa dengan logika. Kalau bisa dijangkau dengan logika, berarti masih aku kecil. Nah, itu ya, ini yang harus hati-hati. Nah, baik. Siapa aku ini? Saya baca, teman-teman ya, silahkan yang sudah memegang bukunya bisa sambil perhatikan. Ini adalah pertanyaan vital yang dapat membalikkan seluruh pemahamanmu tentang hidup. Vital, dan kalau kita betul-betul menghayati ini tuh kita seperti berbalik, Mas. Seperti awalnya kita hanya melihat satu lubang kecil, lubangnya kecil, lalu ketika mata kita dekatkan, kita bisa lihat ruangan besar. Kan awalnya misalnya ya, sangat ini, transformatif. Ya, itu proses transformatif. Jadi Mas Jawir ngelihat dari jauh ini cuma lubangnya kan cuma ini misalnya ya, ini misalnya 2 cm diameternya ya. Saya dekat ini 2 cm, jadi 2 cm. Lalu ketika terjadi proses
pencerahan kita sebut saja begitu. Tak gini kan lubangnya nggak kelihatan. Udah kelihatan semua. Ini namanya membalikkan seluruh pemahamanmu tentang hidup. Itu sebenarnya kalau di proses pemayangan namanya Dewa Ruci, Mas. Dewa Ruci, ada cerita Dewa Ruci itu Bima yang diperintah oleh Durna orang Jawa untuk mencari banyu Purwitosari atau air kehidupan. Ya itu maksudnya mencari pencerahan. Nah itu kan Bima waktu di samudra ketemu dewa, dewanya kecil. Tapi bareng masuk, ternyata di dalam diri dewa itu ada seluruh semesta. Nah ternyata di dalam diri kita ini ya ada semesta itu. Ya, ya itu proses simbolisme pewayangan ya. Yang seneng wayang ya silahkan. Kalau nggak seneng ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan aja. Mas Jawir seneng nggak wayang? Suka. Oh wayang seneng ya. Sudah. Ketika kau berhenti mencari penyebab di luar, jadi sifatnya aku kecil itu, Mas ya. Sifat dari aku kecil itu mencari penyebab di luar. Itu seperti iblis waktu terusir dari surga. Dia mencari penyebabnya di luar. Adam. Penyebab saya itu Adam. Dan memutar balik pandanganmu sepenuhnya ke dalam. Jadi awalnya aku kecil kan melihatnya di luar. Kau mulai menyentuh sebuah kebenaran yang para bijak telah pahami. Barang siapa yang jujur memahami dirinya, ia telah memahami kunci utama dari semua yang ada. Jujur terhadap dirinya loh, memahami dirinya loh. Maksudnya jujur kepada dirinya itu memang betul-betul menelisik gitu. Makanya ini tuh sebenarnya bukan ilmu pengetahuan, Mas. Itu ilmu rasa. Ilmu rasa itu ya kita nggak butuh itu bener apa salah. Kamu rasakan dia apa enggak gitu. Misalnya Mas Jawir bilang aku. Itu ada rasanya enggak? Ada kan? Nah, itu namanya ilmu rasa. Jadi rasa aku itu bukan sebuah objek yang relatif. Dia bukan sebuah objek yang harus diteliti oleh dunia luar gitu. Dia objek yang bisa kita rasakan sendiri. Rasa aku itu. Nah, ketika orang sudah berhenti, nah ini ya, makanya ciri khas orang mencari penyelesaian masalah dengan aku kecil, ciri khasnya ya. Ya ini penting ya. Nanti silahkan dibuat hook nanti. Ciri khas orang yang masih menggunakan aku kecilnya dalam menyelesaikan masalah adalah dia mencari sebab di luar. Jadi dia mencari sebabnya dari siapa dan apa di luar sana. Berarti kalau Mas Jawahir ada masalah kok begitu, berarti itu penyelesaian melalui aku kecil. Tapi aku nggak salah. Memang kan ada ruang itu, ruang untuk memahami itu. Boleh. Tapi nanti kalau kita sudah berhenti, ya kan sudah selesai nih Mas Jawahir tadi ada jurnal sudah kemarin ya, sudah Mas Jawahir revisi. Kan sudah selesai. Nah, sekarang di sana siapa yang baca, prosesnya apa? Nggak tahu kan Mas Jawahir? Nggak tahu. Nah, masuklah ke dunia dalam kalau sudah begitu, Mas. Jangan fokus terus ke dunia luar, nanti Mas Jawahir kapan? Kok nggak nanti begitu terus ya, nanti malah cemas. Kan lebih baik Mas Jawahir dengan damai, Mas Jawahir menunggunya dengan damai. Karena Mas Jawahir tahu aku nggak bisa mengendalikan di sana, ya sudah. Karena nggak bisa mengendalikan, saya pasrahkan, saya ke dalam aja. Lebih kan Mas Jawahir jadi punya energi, ngedit video, bisa podcast kan gitu. Nah, Mas Jawahir cuma kapan gitu, lemes Mas. Iya kan? Maka sebenarnya banyak orang gini Mas Jawahir, banyak orang itu kenapa masalahnya nggak selesai? Karena dia lelah. Kenapa dia lelah? Karena dia mencari penyebab di luar. Sampai lari kemana-mana. Iya, lari kemana-mana. Nah, dia mencapai penyebab di luar yang nggak bisa dia kendalikan. Ya sekarang coba saya tanya, saya bisa mengendalikan nggak yang itu? Sekarang setelah Mas Jawahir mengupload hasil revisi, nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah itu loh Mas Jawahir. Maka kalau sudah begitu segeralah ke dalam ya. Nah, ke dalam itu kalau yang keluar tadi oleh aku yang kecil, kalau yang ke dalam mencari aku yang besar. Kekuatan untuk menyelesaikan apapun bukanlah milik kekuatan otakmu yang terbatas. Sekarang ya, otak Mas Jawahir itu berapa tera? Kan tetap ada ya. Ada. Oh, tetap ada. Mungkin sak tera-tera ya. Ya. Betapa besarnya ini, tetapi tetap terbatas, Mas. Tetap terbatas. Kita nggak bisa memahami misalnya ilmuwan sekalipun, misalnya ilmuwan kimia ya, misalnya ya, dia bisa memahami oksigen misalnya. Lalu oksigen itu
terdiri dari O 2, O-nya 2. Lalu mungkin dia bisa memahami O. Tetapi setelah O ini di breakdown makin kecil, akhirnya dia nggak paham juga. Intinya atom, terus Nah, nanti ada atom, ada proton, neutron, elektron. Nanti dari situ atom ini kan benda kuantum. Ternyata kalau dicek elektron itu hanya ruang kosong. Sampai saat ini disebut begitu, sampai saat ini. Ya entah kosong apa enggak, ya nggak tahu juga kan, belum tahu. Wong ilmu, kenapa ilmu itu nggak pernah, ilmu itu bisa berkembang terus karena memang manusia nggak pernah mencapai jangkauan akhir, makanya ilmu berkembang. Nah, berkembangnya ilmu kan karena itu Mas, karena ketidaktahuan kan. Ya, nah kalau sudah berhenti, misalnya contoh ya, ini contoh misalnya. Kalau ilmu diabetes sudah berhenti, misalnya ilmu tentang diabetes ya, sudah ditemukan obat tentang diabetes dan pasti sembuh. Ada nggak orang belajar diabetes? Nggak ada. Ya nggak ada lah, ngapain? Kan sudah jelas sembuhnya kalau pakai itu. Misalnya Mas Jawa ini, habis dari kuliah, sudah wisuda, langsung ngelanjutin. Wah, aneh, habis dari tasawuf langsung ngelanjutin di biologi misalnya. Wah, dapat ilham. Oh ini pakai pare. Wah, pare kan terkenal untuk diabetes ya. Oh ini pare harus diginikan ini. Nanti kalau ini ternyata pasti sembuh. Nah, betul, ini contoh ini. Mas Jawair bisa menyembuhkan, pasti sembuh dengan obat pari itu. Ternyata kalau sudah gitu di kedokteran kan nggak ada yang belajar lagi. Lah ngapain belajar ya? Sudah ada obat yang pasti sembuh. Pasti. Makanya ilmu itu berkembang karena ketidakpastian itu, karena ketidaktahuan. Nah itu ya. Ya ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nah, mesti ngono. Kan ada yang cocok, ada yang pakai, ada yang pare cocok, ada yang pakai sawo cocok. Jadi sawo itu kalau obat diabetes Mas Jawair ya, itu bisa menggunakan sawo mentah itu, atau pare. Jadi yang sepet-sepet sama yang pahit-pahit itu menurunkan gula. Tapi ya gitu, ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang makan sawo itu malah nggak bisa BAB. Iya, kalau orang makan sawo yang sepet itu bisa nggak BAB, bisa konstipasi. Artinya kekuatan otak kita terbatas ya. Kekuatan itu adalah sumber keberadaanmu sendiri, artinya aku kita yang kecil ya. Ia adalah energi ilahi yang berna. Ini maksudnya kekuatan untuk menyelesaikan apapun bukanlah milik kekuatan otakmu yang terbatas, bukan. Tetapi kekuatan yang ada di dalam. Ini harusnya dalam itu saya kasih miring gitu ya Mas. Di dalam sumber keberadaanmu sendiri. Artinya Mas Jawir kalau mau menyelesaikan masalah, kalau yang kan sudah, yang kalau yang di luar-luar ya diurusi, yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita garap ya digarap sebisa-bisanya. Tapi habis itu Mas Jawir harus masuk ke sumber keberadaan kita sendiri. Ya maksudnya gini, sumber keberadaan itu kalau dalam bahasa tasawuf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sumber keberadaan itu ya Allah itu. Mas Jawir itu asalnya ya dari Allah, lalu kembalinya kepada Allah, itu namanya sumber. Ia adalah energi ilahi yang berdiam di inti sunyi dirimu, menunggu untuk diakses. Akses itu tidak dibuka dengan kecerdasan, enggak, bukan dengan intelektual, tetapi dengan kesadaran. Nah, kesadaran itu sering gini. Kemarin ada orang nanya ini, kesadaran itu apa Ustadz? Kesadaran itu bukan intelektual ya. Ya, jadi gini Mas. Kalau saya membaca buku, ini namanya saya mengakses dengan kecerdasan. Tetapi saya harus sadar ruang atau mengapa saya bisa menyadari. Mengapa saya bisa sadar kalau saya baca buku gitu. Nah, itu namanya kesadaran, Mas. Jadi kesadaran itu kalau mau mendefinisikan bukan kesadaran adalah, itu susah, Mas. Karena kalau kita kesadaran adalah itu nanti dia jadi objek, Mas. Padahal kesadaran itu subjek. Ya. Jadi kalau kesadaran adalah, loh Mas Heri kalau gitu berarti kesadaran itu objek. Padahal kesadaran itu subjek. Makanya kesadaran itu kalau kita ingin semakin sadar itu bukan cara mencari kesadaran adalah. Bukan dengan adalah, tetapi dengan tidak dengan menegasikan. Dengan menegasikan bahwa ini bukan kesadaran. Jadi misalnya kemarin misalnya ada yang pertanyaan kapan minggu kemarin, misalnya zikir nafas, selalu ada yang menyadari. Nah, rumang sana kan si A zikir nafas, selalu menyadari ada dirinya yang mengamati. Itu masih karena dia masih bisa menjelaskan itu secara logika, berarti ini dua aku kecil.
Saling melihat. Nah, dua aku kecil yang saling melihat. Nah, yang menyadari ini itu yang disebut kesadaran itu. Yang aku besar itu. Makanya nggak usah jadi mendefinisikannya secara negatif, Mas. Berarti bukan. Makanya kalau syahadat itu kan cara gitu, la ilaha. Pokoknya orang ono. Jadi caranya ya menegasikan. Pokoknya enggak itu. Makanya dulu Nabi Ibrahim melihat matahari dikira Tuhan, bukan. Dinegasikan. Lalu lihat bulan, bukan dinegasikan. Lihat angin, dinegasikan. Lihat dinegasikan. Lihat gunung, pokoknya enggak. Terus akhirnya tidak semua. Wis pokoknya Tuhan itu lah yang Tuhan, yang bukan itu semua, gitu. Nah itu ya itu caranya begitu. Jadi mendefinisikan kesadaran itu, kalau kesadaran berhasil kamu definisikan, berarti kamu gagal mendefinisikan kesadaran. Nah ini paradoknya. Ini paradok dibuat hook juga. Ya, kalau kamu berhasil mendefinisikan kesadaran, berarti kamu gagal mendefinisikan kegagalan, kesadaran. Karena kesadaran itu adalah yang mendefinisikan. Kesadaran nggak bisa didefinisikan gitu. Wong dia itu subjek, dia bukan objek. Sebuah kesadaran yang benar-benar pasrah dan tulus untuk menyelaraskan diri dengan yang ilahi, Mas. Jadi gini loh, Mas Jawahir itu baru bisa tauhid, bukan dengan mikir. Mikir itu nggak mungkin tauhid. Mikir bisa mendekatkan kita ke tauhid dia. Tapi mikir tidak membuat kita bertauhid. Jadi orang pinter sepinter-pinternya, atau bahkan saya bilang orang sehafal-hafal Qur'annya, sehafal-hafal hadisnya, selama dia masih menggunakan pikiran, dia tidak mungkin merasakan tauhid. Dia bisa memahami tauhid, tetapi dia belum bertauhid. Ditifukin. Ya. Jadi sepinter-pinternya, bahwa dia semakin dekat dengan tauhid itu ya. Semakin Mas Jawahir menghayati Al-Quran, semakin Mas Jawahir menghayati hadis-hadis, apalagi hadis-hadis sufistik. Mas Jawahir semakin dalam menghayatinya, semakin dekat dengan tauhid. Tetapi tidak membuat Mas Jawahir bertauhid. Mendekatkan iya. Karena yang membuat orang bertauhid itu bukan kecerdasan, tetapi kesadaran. Dan yang bisa pasrah dan tulus untuk menyelaraskan diri dengan yang ilahi itu. Kalau Mas Jawahir itu pakai pikiran, kan selalu akan ada dualitas. Iya, enggak. Iya, misalnya ya maaf ya, misalnya contoh, sepinter-pinternya Imam Syafi'i, beliau tetap bisa berubah cara berpikirnya. Dulu makanya ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya tetap begitu. Dan saya itu sangat dimungkinkan gitu. Dan hampir semua ulama kan begitu. Dulu waktu saya masih belajar di misalnya kalau belajar ilmu fikih itu yang paling mendasar, misalnya, lalu setelah itu belajar Fathul Qorib misalnya, awalnya Fathul Qorib, terus dia ke Fathul Wahab, terus sampai semakin dalam dia ilmunya, dia kan bisa berubah. Itu sifat pikiran. Sifat pikiran tidak pernah sempurna. Ya. Bahwa Al-Qur'annya sempurna, iya. Iya, betul. Tetapi yang memahami Al-Qur'an tidak bisa sempurna. Iya kan? Al-Qur'annya sempurna, Mas. Tetapi yang memahami tidak sempurna. Maka yang memahami bisa berubah-ubah pikiran. Iya kan? Dan itu tidak salah berubah pikiran itu gitu. Jadi berubah pikiran itu bukan menunjukkan kekurangan, bukan. Itu sunatullah. Itu menunjukkan kemanusiawiannya. Iya, menunjukkan kemanusiawiannya. Jadi itu biasa dan wajar gitu. Nah, jadi ngono kuwi wajar aja. Makanya jangan mendewa-dewakan pikiran gitu. Jangan mendewa-dewakan pikiranmu. Kamu hanya bisa masuk menjadi bertauhid itu menjadi loh ya, bukan memahami. Itu beda, Mas. Menjadi tauhid itu saat kamu menjangkau akses aku yang hanya besar. Dan itu tidak dijangkau dengan kecerdasan. Itu dijangkau dengan zikir. Nah, gitu ya. Kau akan menyadari bahwa pertolongan yang kau cari itu selalu bergantung pada kualitas kesadaran yang kau bawa ke dalam dirimu.
Jadi semakin orang sadar, semakin masuk ke dalam, masalahnya makin selesai, Mas. Tapi yang disebut selesai itu jangan selesai menurut ego. Salah meneh nanti. Berarti kita kalau masalahnya selesai menurut ego, berarti kita membatasi penyelesaian masalah. Seakan-akan kita yang tahu bahwa kalau ini baik, kalau itu buruk. Padahal kita sering ditipu oleh pikiran baik buruk itu. Sesuatu yang dianggap baik, ternyata buruk. Yang paling banyak ya orang nikah. Dianggap baik ternyata buruk gitu. Dan tidak kurang orang yang dianggap buruk ternyata baik. Saya sih belum pernah rasain. Ya kan? Jadi itu nggak kurang, Mas. Nggak kurang bahwa banyak orang baik itu nyatanya buruk, banyak orang kelihatan buruk itu baik. Makanya Rasulullah itu pesannya selalu begitu ya. Pesannya indah sekali. Ya saya sampai hafal hadisnya. Ya cuma itu sih yang saya hafal, yang lain enggak. Habibaka haunamma asa ayakuna bagitoka yaumamma. Cintai kekasihmu dengan cinta yang sederhana. Siapa tahu suatu ketika engkau akan membencinya. Loh, bagitoka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Benci musuhmu dengan kebencian yang sederhana. Siapa tahu kamu nanti mencintainya. Loh, itu Rasulullah. Itu Rasulullah menunjukkan kerelatifan rasa dan pikiran manusia. Dan itu wajar. Makanya kon hati-hati. Karena itu wajar, Mas. Wajaran itu suruh hati-hati. Mana rasa banget. Ya, rasa banget. Seneng ya rasa banget. Orang itu kalau seneng banget. Kalau yang disenengi itu salah, jadi ketok bener. Kalau orang itu benci banget. Orang itu bener ya ketok salah. Ngopo wae serba salah. Orang itu kalau sudah terlalu merasa, Mas, terlalu terlarut emosi, dia akan mencari pembenaran. Mencari pembenaran. Tetapi, nah ini boleh dibuat status juga. Orang yang terlalu larut di dalam emosi, baik positif maupun negatif ya, maka dia akan mencari pembenaran. Orang yang bisa melampaui emosi, dia akan didatangi oleh kebenaran. Bukan akan memperoleh kebenaran, bukan. Dia akan didatangi oleh kebenaran. Contohnya, Mas Jawir kalau lihat tokoh, terutama tokoh politik, yang bikin panas kan seringnya tokoh politik. Wis saking senenge, Mas Jawir akan berusaha mencari pembenaran ketika dia salah. Iya kan? Iya. Wah, misalnya dia salah nih. Karena Mas Jawir sudah sangat mencintainya, sudah sangat percaya, Mas Jawir akan cari pembenaran. Atau musuhnya lawannya politik, Mas Jawir muangkel kan, jengkel itu sama dia, benci, dia benerlah Mas Jawir akan mencari pembenaran untuk menyalahkan ini. Itu sifat. Nah itu makanya harus berhati-hati, itu loh pentingnya zikir itu sebenarnya di situ, Mas. Pentingnya zikir itu untuk melampaui pikiran yang kayak kuda liar itu. Pikiran yang melompat-lompat, tidak yang merasa benar, merasa ini. Sebenarnya di situ mau melampaui itu. Tugasmu bukanlah untuk mengotak-atik kepingan masalah yang berantakan, tetapi untuk kembali ke keheningan. Maka kalau sudah secara logika kita selesaikan masalah kita secara logis, segera Mas kembali ke keheningan. Kembali di tempat di mana aku yang agung. Ini aku jangan disebut aku egoistik loh ya. Nanti jadi musyrik. Yang nggak hati-hati itu kayak gitu, Mas. Orang itu bahas aku kecil, aku besar itu yang nggak hati-hati. Rumangsane aku besar itu aku yang egoistik, aku yang beridentitas. Mau kemana-mana, aku kan Allah loh kan gitu. Nanti kayak murid-muridnya saya Siti Jenar. Nanti kan jadinya repot kayak gitu. Ya kalau saya Siti Jenar mungkin benar ketika bilang aku bukan akunya dia. Tapi muridnya salah paham karena egonya tadi. Ya orang saking senengnya cari pembenaran itu. Hanya dari sanalah solusi yang datang dari arah yang tak terduga. Mengalir tanpa paksaan langsung melalui dirimu sendiri. Jadi gini Mas Jawahir. Ini hakikatnya ya Mas ya. Ketika Mas Jawahir mencapai akses ke keheningan, ke kefanaan, ke aku yang akunya besar, otomatis masalahnya selesai. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Ketika seseorang masuk ke keheningan, tidak mungkin ada masalah yang tidak selesai. Semua masalah akan selesai. Itu yang disebut mayatakillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu sudah takwa, Allah yang memberikan jalan keluar. Cuma jangan menggunakan aku yang kecil untuk menilai jalan keluar. Loh.
Gue tadi aku celup mana urusannya nggak selesai. Lah, namanya apa? Kamu belum keheningan kalau kayak gitu. Masih aku kecil. Terus. Berarti ya masih aku kecil. Tapi rumang sana yang aku besar. Metode pemecahan masalah metode tasawuf adalah seni untuk adalah seni untuk tidak memecahkan masalah sama sekali. Oh, bukan seni untuk menyelesaikan masalah. Saya ulang ya. Pemecahan masalah metode tasawuf adalah seni untuk tidak memecahkan masalah sama sekali. Melainkan seni untuk kembali ke sumber. Saja ini saya masalah lagi sama tuh. Hakikatnya Mas. Ya nanti kalau di ujung-ujungnya ya kehendak Allah juga. Ya ke sumber dan membiarkan sumber itu yang menyelesaikan. Sebenarnya hakikatnya itu ngono. Tapi jangan pahami ini melalui ego, melalui aku kecilmu. Kamu nanti akan rusak, akan terbakar Mas. Kalau memahami ilmu-ilmu kayak gitu. Kalau Mas Jawair memahami ilmu-ilmu semacam ini menggunakan aku yang kecil. Kalau nggak hati-hati Mas Jawair yang terbakar. Makanya terus gimana? Ya, pokoknya latihan menyadari. Kalau kita kan sudah membuat trap-trapan atau apa? Pijakan tangga-tangga yang kayak zikir nafas itu loh. Jadi makanya ada zikir nafas jasadiah dan sampai zikir nafas fana itu sebenarnya di situ Mas. Ya saya kira gitu Mas Jawair untuk kali ini. Ya terima kasih. Baik, kawan sepi di mana Anda berada. Tadi telah dibedah oleh siapakah aku yang sebenarnya. Saya akan menyampaikan sedikit informasi terakhir di akhir bulan November ini. Setiap pembelian buku praktis zikir nafas akan mendapatkan gratis electronic book pemecahan masalah cara sufi di bulan ini. Terakhir Senin itu tanggal 30. Senin tanggal 1 sudah. Oh iya, terakhir hari ini berarti tanggal 30 ya. Terakhir pada kemarin sore. Nah, jika ingin membelikan secara fisik silahkan cek di marketplace juga ada, kami sudah tersedia kolom komentar. Jika masih bingung silahkan hubungi admin atau cukup berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.